Oke, Bindi, Maya Esterina, terima kasih. Teman-teman, kita akan berdoa sama-sama pagi hari ini sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam sorga. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami orang berdosa. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang menghibur, menginsafkan kami dari dosa, yang melahirbarukan, yang memeteraikan, bahkan yang menolong kami hidup dalam kebenaran. Di heningnya pagi hari ini, di dalam segala keberadaan kami, ya Tuhan, kami rindu bersama belajar firman-Mu. Namun kami sadar akan keterbatasan kami. Itu sebabnya kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, sesuai dengan tingkat pemahaman kami masing-masing. Hamba-Mu yang hina dan berdosa, pakai dia, ampuni, suci, kuduskan, layakan, tahirkan, sehingga apa yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Salam teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ada harapan pagi ini? Ada yang sakit? Sehat ya semua, semoga bangun. Semoga teman-teman di tempat masing-masing cukup baik untuk pagi ini. Kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang kedatangan yang dinantikan. Saya berharap teman-teman, karena ini pagi, jadi berharap tidak mengantuk dan berharap juga jangan sampai menundukkan. Kalau teman-teman menundukkan kepala di atas meja tempat laptop atau HP, teman-teman pasti akan terlelap ya. Karena saya ngomong pagi, biasanya terlelap ada yang tidur. Jadi berharap hari ini teman-teman mendengar dengan baik, kita sama-sama belajar. Saya akan memulai dengan satu pernyataan seperti ini, kawan-kawan. Yang lama dinantikan, pasti kedatangannya sangat dirindukan. Saya ulangi lagi, yang lama dinantikan, pasti kedatangannya sangat dirindukan. Apa itu? Contoh pasangan yang menikah, mereka rindu punya momongan atau baby, atau punya keluarga yang jauh di sana. Teman-teman sangat rindu kedatangannya untuk bertemu kembali. Atau ada seseorang yang sangat spesial di hati teman-teman. Ketika dia tinggal berada di tempat yang jauh, maka kedatangannya sangat dirindukan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu bagian firman Tuhan, kedatangannya yang dinantikan. Perhatikan katanya itu huruf besar, berarti ini mengacu kepada pribadi Tuhan. Ayat yang mendasari firman Tuhan pagi ini adalah Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Teman-teman, silakan di sana bisa membuka sama-sama Alkitab atau HP supaya kita sama-sama melihat di bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua supaya teman-teman memperhatikan juga. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk merenungkan beberapa hal dalam beberapa menit ke depan ini. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka yang telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan.
seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang terakhir, ayat 6, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan akan melakukan hal ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia saudara dan saya yang membaca, merenungkan, tidak sebatas itu, tetapi kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedatangannya yang dinantikan. Mengapa kedatangannya dinantikan? Kita akan melihat karena yang pertama, kedatangannya membawa pembaharuan. Di ayat 1 sampai 4, kalau teman-teman membaca tadi di sana, bangsa yang berjalan dalam kekelaman, perhatikan yang saya highlight itu. Di negeri kekelaman, mereka yang diam di dalam kegelapan. Lalu ayat yang ketiga, ada kuk yang menekan, ada tongkat si penindas. Ini kondisi bangsa Israel, kawan-kawan. Di dalam masa Nabi Yesaya, 700 tahun lebih sebelum Yesus Kristus, nubuat ini sudah disampaikan. Apa keadaan mereka? 430 tahun orang Israel ditindas di Mesir. Keluaran 12 ayat 40. Mereka hidup di tanah perbudakan, penuh dengan tekanan, penuh dengan tangis dan air mata. Mereka di bawah perbudakan dan penindasan orang Mesir. 70 tahun mereka dibuang ke Babel, diangkut oleh Nebukadnezar, dan dibuang ke Asyur. Kalau teman-teman memperhatikan cerita utuhnya di 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 41. Budak dan jajahan menghantui mereka sebagai bangsa dan umat pilihan Allah. Inilah gambaran kenapa Nabi Yesaya memberikan nubuat di dalam ketiadaannya harapan mereka sebagai bangsa. Kalau teman-teman perhatikan di ayat pertama tadi, bangsa yang diam di dalam kekelaman, mereka yang diam dalam kekelaman. Apa kekelaman mereka? Ketiadaan harapan mereka. Mereka diam di negeri yang tidak harapan karena apa? Mereka ditindas oleh bangsa lain. Mereka berada dalam tekanan. Tidak ada kebebasan. Lalu apa yang menjadi pertanyaan untuk kita hari ini? Apa kegelapan dan negeri kekelaman kita saat ini, kawan-kawan semua? Kita punya masalah seperti bangsa Israel. Kalau teman-teman melihat sejarah bangsa Israel mulai dari kitab Keluaran, bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk, itu yang dituliskan oleh Alkitab. Mereka sangat-sangat menentang Allah. Mereka menyembah berhala, menyimpang dari firman Tuhan. Kita saat ini juga punya masalah. Saya tidak tahu, teman-teman. Di pagi ini, teman-teman punya masalah apa? Teman-teman punya tantangan. Teman-teman punya pergumulan dan persoalan kehidupan yang mungkin berat. Punya sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kehancuran, penolakan, penghinaan. Bahkan dosa, kebobrokan, kegagalan, atau kesedihan. Teman-teman bisa menambahkan sendiri di sana. Apa kekelaman kita? Kalau bangsa Israel digambarkan oleh Yesaya, mereka diam di dalam kegelapan. Mereka yang diam di negeri kekelaman, tidak, mereka penuh dengan tantangan di sana.
Itulah sebabnya kedatangan Tuhan sangat dirindukan. Itulah tema yang saya mau sharingkan di momen merayakan Natal di dalam bulan Desember ini. Kita menyambut tidak hanya 2000 tahun yang lalu Yesus memang sudah datang, sudah lahir dalam rupa manusia. Dia manusia sejati di Bethlehem, tanah Yudea. Dan kita saat ini beriman kepada Kristus yang sudah datang dan telah datang. Dan saat ini kita menanti kedatangannya kembali. Kita mungkin putus asa hari ini. Apa kekelaman kita? Teman-teman bisa melihat, cek hati kita. Apa masalah kita? Mungkin bangsa Israel punya tantangan mereka tersendiri. Dan kita hari ini sebagai orang yang percaya Yesus punya tantangan, punya masalah. Ingat, kedatangannya membawa pembaharuan. Yang kedua, mengapa kedatangannya dinantikan? Karena kedatangannya membawa damai sejahtera. Di ayat yang kelima, teman-teman, ini ayat hafalan ketika perayaan Natal sering dikutip karena ini merupakan bagian dari nubuatan. Nabi Yesaya sudah menubuatkannya 700 tahun lebih sebelum Yesus Kristus itu lahir di Bethlehem tanah Yudea. Dia berkata di sana, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam King James Version menggunakan the Prince of Peace. Salam. Makanya tadi saya memulai dengan kata shalom. Damai sejahtera. Inilah mengapa kedatangan Tuhan Yesus itu dinantikan tidak hanya para nabi di dalam masa Alkitab, para tokoh di dalam Alkitab, orang Israel yang sampai hari ini tetap menanti Mesias. Karena apa? Mesias yang lahir 2023 tahun yang lalu di kota Bethlehem tanah Yudea itu tidak sesuai dengan harapan Mesias yang mereka nantikan selama ini. Yesus sang juru selamat itu kenapa mati di kayu salib? Pribadi yang bergaul, bergumul, bahkan hidup bersama orang yang berdosa. Tidak cocok pengharapan kita sebagai pengharapan Israel sebagai bangsa mengharapkan Mesias ini. Karena tidak seperti harapan mereka. Seharusnya Mesias itu datang sebagai raja yang besar. Duduk di singgasana yang empuk. Kerajaan yang luar biasa. Namun ini kok pribadi yang lemah, lembut. Pribadi yang hidup, bahkan bergaul dengan orang berdosa. Kalau teman-teman membaca kitab Injil, sepak terjang Yesus Tuhan kita sangat dibenci oleh pemuka agama, orang Farisi ahli Taurat. Tapi inilah yang digambarkan Yesaya, saudaraku. 700 lebih sebelum Yesus lahir, sudah dikatakan telah lahir untuk kita. Raja Salom, Raja Damai, the Prince of Peace itu ternyata sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Inilah kenapa saudaraku bangsa Israel yang tadinya di poin yang pertama mereka diam di negeri kekelaman. Mereka yang dalam ketiadaan harapan, keterpurukan, kesedihan, kehidupan yang tiada artinya. Hidup di dalam lorong yang gelap. Ketika Nabi Yesaya bernubuat bahwa Raja Salom itu akan lahir, hadir dalam hidup mereka. Pelan-pelan secerca harapan itu muncul dan datang dalam kehidupan mereka. Inilah saudara yang digenapi di dalam kitab Injil Lukas. Di sana ayat yang ke-10 sampai 11 ini 3 ayat tentang Natal. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 14 di sana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera salam di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata damai sejahtera dalam perjanjian baru Eiren
Dan inilah yang menjadi harapan. Yesus datang membawa kesukaan besar. Kenapa kedatangannya dinantikan, saudaraku? Karena kedatangannya membawa damai sejahtera. Kehadirannya yang membawa perubahan, kesukaan besar. Karena dia juru selamat yang akan menghancurkan, membayar lunas hutang dosa kita. Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Kecuali pribadi Allah sendiri. Perenungan kita hari ini, saudaraku. Apakah kehadiran kita selama ini membawa damai sejahtera? Silakan di momen pagi ini kita merenungkan ulang. Atau malah belum. Kita tidak membawa damai sejahtera bagi keluarga kita. Bagi kampus kita. Teman dan sahabat. Atau kita membuat trouble. Menjadi troublemaker. Di mana kita ada. Seharusnya teman-teman. Kita menjadi pribadi yang kedatangannya dinantikan orang lain. Yang kepergiannya ditangisi. Dan kehadirannya yang dirindukan. Silakan teman-teman berefleksi pagi ini. Sudahkah kehadiran saya di fakultas, di Universitas Pajajaran, di tempat saya bekerja, bagi teman-teman alumni, bagi kami teman-teman pelayanan para dosen, sudahkah kehadiran kami membawa salom, damai sejahtera itu atau belum? Atau kita malah membawa hal-hal negatif untuk orang lain? Ingat, kedatangannya membawa damai sejahtera salom. Seharusnya kita hadir di mana kita ada. Kita juga membawa damai sejahtera dan salom itu untuk orang lain. Yang terakhir, saudaraku, mengapa kedatangannya dinantikan? Karena kedatangannya membawa kebahagiaan. Ayat 6, kalau teman-teman perhatikan di sana. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Perhatikan frasa damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ada peace di sana. Keadilan dan kebenaran. Bayangkan saudara, damai sejahtera tidak berkesudahan ini berarti kebahagiaan yang tiada tara. Kebahagiaan yang sangat-sangat diimpikan. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Makanya teman-teman di kampus, ketika sudah jenuh dengan tugas yang menumpuk, deadline yang ada, teman-teman perlu refresh. Teman-teman perlu rest, istirahat sejenak. Kita rindu hidup di dalam keidealan dan kebahagiaan. Dan inilah kenapa kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Mesias itu, Sang Juru Selamat kita, yang 2023 tahun yang lalu di tanah Bethlehem, Yudea itu, di kota Bethlehem, Yudea itu. Kedatangannya sangat dinantikan. Karena kedatangannya membawa damai sejahtera. Ada peace. Keadilan dan kebenaran, bayangkan saudaraku, ketika ada keadilan dan kebenaran, maka di sana juga akan ada kebahagiaan. Damai sejahtera yang tidak akan pernah pudar, punah, dan berakhir. Itulah kebahagiaan sejati yang dirindukan dan dinantikan. Kedatangan Tuhan Yesus Sang Mesias itu yang sangat dirindukan oleh bangsa Israel dan kita hari ini umat percaya. Kita dan Israel sebenarnya sama posisinya. Mereka beriman kepada Mesias yang belum datang. Tetapi kita beriman kepada Mesias yang sudah dan telah datang 2023 tahun yang lalu. Siapa yang sudah bertemu dengan Yesus? Hari ini saya dan saudara beriman kepada Yesus yang sudah dan telah datang. Betul? Karena saat ini kita menanti kedatangannya kembali untuk menjemput kita orang yang percaya. Kita berefleksi kembali teman-teman.
Apakah kehadiran kita saat ini sudah membawa kebahagiaan? Atau kehadiran kita tidak diinginkan oleh orang lain? Kok kalau ada dia ribut sekali. Kalau ada dia tidak ada damai. Berantakan semuanya. Kita malah menjadi sumber masalah, problem untuk orang lain. Kita membuat kekacauan di mana kita ada. Bahkan berantakan, hancur lebur. Tidak membawa kebahagiaan. Saudara, mari kita berefleksi hari ini. Sudahkah kehadiran kita sebagai orang yang percaya? Yang mengaku diri percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sudahkah kehadiran kita membawa kebahagiaan untuk orang lain? Atau malah belum? Ingat, kedatangannya membawa kebahagiaan. Kita rindu ketika engkau dan saya mengaku diri percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka seharusnya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, bertabernakel di dalam hati dan kehidupan kita, itu mempengaruhi kehidupan dan efeknya dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Karena iman yang sejati adalah iman yang dibuktikan dengan tindakan kita. Makanya ketika teman-teman ingat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera sampai penguasaan diri. Itulah yang tercermin, terpancar keluar dari dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Yesus. Karena Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Gospel connection. Apa koneksi Injil yang kita bisa pelajari, saudara? Kalau teman-teman perhatikan di ayat yang ke-6 tadi, Yesaya pasal 9, di sana ada frasa, di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Inilah yang tertulis dalam Injil Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Perhatikan frasa yang saya highlight di huruf merah itu. Ternyata Yesus Kristus adalah anak Daud yang kehadirannya sudah dinubuatkan 700 tahun lebih sebelum Yesus Kristus lahir. Perhatikan di atas tahta Daud. Ternyata Daud adalah bapa leluhur dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Tuhan kita. Bayi Natal yang lahir pada waktu malam di kota Bethlehem, tanah Yudea itu. Yang kehadirannya dinantikan. Ternyata jauh sebelumnya sudah dikasih tahu, sudah dinubuatkan, sudah disampaikan bahwa Yesus Kristus anak Daud itu akan lahir. Inilah koneksi Injilnya, saudaraku. Ketika teman-teman mungkin membaca secara sepintas lalu Yesaya pasal 9 ayat 6 ini. Ternyata di atas tahta Daud, di mana ini? Siapa Daud ini? Ternyata Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus yang melahirkan Sang Juru Selamat Tuhan kita. Makanya Matius 1 ayat 21 di sana dikatakan, ia akan melahirkan dan menamakan dia. Kita perhatikan di frasa ini, menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah misi kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan inilah yang dinubuatkan Yesaya jauh sebelum kedatangannya, dan ini Yesus Kristus secara full menggenapinya. Direalisasikan secara full oleh Yesus. Sehingga dia yang kehadirannya dinantikan, karena kehadirannya yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan di Yohanes 19 ayat 30, saudara, ketika membaca di sana, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, this finish, tetelestai, dalam bahasa Yunaninya. Apa yang sudah selesai, saudaraku? Hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Dan itulah sebabnya kita beriman kepada Yesus yang menyelamatkan itu.
beriman kepada Yesus Kristus yang mampu menyelesaikan masalah dosa. Tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa kecuali pribadi Yesus Kristus sendiri. Karena kekristenan berbicara tentang apa yang sudah dan telah Tuhan selesaikan di kayu salib untuk kita. Bukan tentang apa yang kita kerjakan. Karena kasih itu berbicara tentang inisiatif Allah yang mencari kita orang berdosa. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita sebagai manusia. Semata-mata karena kasih dan cintanya yang luar biasa. Inilah koneksi Injil, saudaraku. Ketika kita melihat kacamata perjanjian lama, itu semua digenapi oleh pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Kedatangannya yang sangat dinantikan. Karena dia satu-satunya yang mampu menyelesaikan masalah dosa umatnya. Kesimpulan yang kita bisa pelajari hari ini, saudaraku, kedatangannya yang dinantikan. Yang pertama tadi, karena kedatangannya membawa pembaharuan, ayat 1-4. Kedatangan yang dinantikan karena kedatangannya membawa damai sejahtera, Salom itu. Dan yang terakhir, kedatangannya yang dinantikan karena kedatangannya membawa kebahagiaan. Lalu apa penerapan untuk kita? Setelah kita tahu, ya, Kasepto, saya tahu. Saya tahu kedatangannya dinantikan, tapi apa relevansinya untuk hidup saya saat ini? Sebagai mahasiswa di kampus Universitas Pajajaran. Sebagai anak dari keluarga. Sebagai teman dari besti saya. Sebagai rekan bagi orang lain. Sebagai rekan pelayanan. Apa relevansinya? Apa pentingnya firman Tuhan pagi ini untuk saya? Kita bisa menerapkan beberapa hal, saudara. Yang pertama, kehadiran kita harus membawa damai sejahtera, harus membawa salom dan kebahagiaan untuk sekitar kita di mana kita ada saat ini. Dalam keluarga kita, dalam kampus kita Universitas Pajajaran, dalam fakultas masing-masing, teman-teman yang hadir pagi hari ini banyak sekali fakultasnya. Teman-teman berasal dari fakultas sana. Teman-teman harus membawa damai sejahtera di fakultas Anda. Pertemanan, circle kita, komunitas kelompok kita. Kita harus membawa damai sejahtera. Jangan menjadi benalu, virus, dan penyakit. Toksik, racun untuk orang lain di sekitar kita. Supaya Allah dipermuliakan. Bukan malah dipermalukan lewat hidup kita. Merry Christmas. Tahun 2023. Allah Immanuel beserta kita selalu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolong dan bantu kami untuk melakukan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, yang kedatangannya sangat kami nantikan, kami berdoa. Amin.